Tunggu yang lain dulu ya. Hmm, Masih menunggu satu orang lagi teman-teman ya. Aduh, tunggu 5 menit ya biasa ya. Oke, udah 5 menit teman-teman. Langsung kita mulai aja ya. Yuk semuanya nyalain kamera seperti biasa. Malik, Danis, Elva.
Oke. Malik, bisa Malik? Oke, sip. Aku langsung mulai aja, teman-teman. Oke. Nah, ini kita masuk ke modul kelima. Ini kita tentang pemrograman orientasi objek, teman-teman ya. Jadi ini tuh kita ngoding itu POV-nya sebagai objek. Kalau biasanya kan kita coding ya, asal coding dari diketik dari atas ke bawah kayak gitu ya kan. Jadi kode yang paling atas dijalanin duluan gitu. Nah, tapi ini beda teman-teman. Kita melihatnya seperti kita jadi objek. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini akan kita bahas. Nah, objek itu apa sih? Ya, objek seperti yang teman-teman pelajari di sekolah. Ya, contoh nih, objek yang general kayak kelinci, mobil, terus apa ini bulan, laptop, kayak gitu. Jadi objek itu elemen yang realitas terus memiliki karakteristik tertentu dan dapat melakukan tindakan apapun. Misal, kalau kita ngomongin kelinci, ya, berarti kita lihat karakternya dia apa sih? Oh, dia punya dua telinga. Oh, punya dua mata, punya hidung, punya ekor. Terus apa nih? Punya tangan, punya kaki ya gitu. Karakteristik apa? Tindakannya apa? Oh, kalau kelinci dia bisa makan, ya kan? Terus dia bisa melompat. Nah, terus bisa apa lagi? Ya gitu ya. Contoh kita lihat mobil. Nah, mobil ini dia punya pintu. Oh, dia punya roda. Oh, dia punya lampu. Oh, punya jendela. Nah, kayak gitu. Mobil bisa ngapain? Punya tindakan apa aja? Bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa mengerem, terus bisa apa lagi kayak gitu. Nih kalau kita ngomongin bulan, ini kurang itu ya. Ya apa sih namanya? Ya kayak kalian tahu lah kayak bulan gitulah. Aku susah deskripsi kalau ini kan dia general ya kelinci. Kita semua tahu kelinci. Mobil kita semua tahu mobil, tapi kalau bulan apa tekanan udara, gravitasi kayak gitu-gitu ya kan. Laptop. Nah, ini laptop. Laptop dia punya apa? Punya merek, terus punya apa? Punya layar, layarnya berapa inch kayak gitu. Terus punya webcam enggak? Kayak gitu. Terus tindakannya apa aja? Oke, kita bisa mengetik, terus bermain game, terus apa? Excel, browsing, nah, pokoknya banyak. Nah, jadi sama kayak objek general yang teman-teman lihat. Nah, masing-masing objek ini dia nyimpan informasi yang diperlukan tentang dirinya sendiri dan dapat melakukan beberapa tindakan. Kuncinya adalah di info sama tindakan. Nah, contoh seperti ini. Ini kita ngomongin variabel ya, variabel sama-sama speed. Ya. Tapi karena kita based on objek, nah, misal nih, rabbit, kelinci ya kan. Kelinci dia itu punya speed 50. Nah, turtle, kura-kura punya speed sama, tapi speednya satu. Ya, kita tahu kalau kura-kura kan dia lambat ya jalannya. Nah, kayak gitu. Fish, ikan, nah sama dia juga punya speed. Ya, tapi speednya beda. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita kemarin, misal kita bikin variable speed, ya udah speednya itu sama semua ya kan? Karena kita nggak pakai objek. Nah, sekarang kita pakai objek, karena apa sih objeknya aja beda. Nah, objeknya beda, berarti ya speednya beda kayak gitu teman-teman. Ya, meskipun eh, variabelnya sama-sama speed. Nah, untuk metode kita bisa lihat di sini tindakan. Kalau kita lihat apa kok kura-kura sih? Kelinci, kelinci dia bisa lari. Eh, Turtle dia apa ini? Crow. Crow itu apa sih? Aku lupa. Kalau fish dia bisa renang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat fitur, fitur itu sama kayak properti. Jadi nanti kalau next aku bilang fitur, itu berarti properti ya. Nah, metode. Properti itu variabel.
Ya. Fitur adalah variabel, metode adalah fungsi. Ya. Jadi kalau kita ngomongin pemrograman objek, kalau misalnya nanti ke depannya aku bilang fitur sama properti itu maksud aku adalah variabel. Ya, variabel biasa lah speed berapa kayak gitu. Nah, kalau aku bilang metode itu berarti maksud aku adalah fungsi, function, def apa kayak gitu, def ya kan? Fungsi itu kan def. Nah, sama. Tapi kalau ini konsepnya OOP, Object Oriented Programming, aku nyebutnya metode. Ya. Jadi jangan jangan bingung. Nah, cara aksesnya seperti ini. Jadi eh, objeknya sebutin dulu. Objeknya sebutin dulu, baru nanti sebutin propertinya, sebutin variabelnya. Sama, pas manggil function, objeknya sebut dulu, baru functionnya, baru metodenya, kayak gitu. Contoh, ini, gimana sih cara kita bikin objek kita sendiri? Nah, ya jelas, kita harus tahu karakteristik, ya, dalam artian properti, variabel, sama tindakan. Artinya ya function itu, metode. Nah, coba kita lihat. Kalau mobil ini, oke, kita coba kasih fitur, kasih variabel. Warnanya kuning. Tipe tubuhnya sedan. Terus transmisinya otomatis. Kursi penumpangnya 4. Terus ini coba kita kasih metode, kita kasih function. Dia bisa start, dia bisa mulai. Terus gerak maju mundur. Terus mutar ke samping. Sama lagi ini nyalain pemanas interior. Ya. Dan seterusnya. Ini juga. Nah, kalau misal tambah bisa ya, tergantung case-nya aja. Oke, kita udah paham nih pemrograman objek. Jadi kalau misalnya aku nyebut properti itu adalah variabel, metode itu adalah function. Nah, ini ada kelas. Kelas ini jangan diartikan sama kayak eh, kata-kata kelas in general. Artinya apa? Bukan seperti kita kelas 7, kelas 9 SMP, kelas 1 SMA gitu, bukan. Kelas ini adalah template universal untuk kita bikin objek. Nah, Nah, jadi kelas itu dia berisi deskripsi umum tentang objek jenis ini. Ya. Jadi ibarat kalau kita gambarkan seperti ini, ya kan, masih kayak kerangka, kayak template. Template kalau kita mau bikin mobil, nah ini objek. Ya. Objek nyata yang dibuat sesuai dengan deskripsi. Ya. Jadi misalnya kita punya template kalau mau bikin kelas mobil, kita harus sebutin warnanya apa, terus transmisinya apa kayak tadi, pintunya berapa, rodanya berapa. Nah, baru deh kita baru bisa bikin objek. Nah, tadi yang dikatakan mobil harus ada pintunya, pintunya berapa, warnanya apa. Nah, baru deh kita bisa bikin objek. Nah, kalau masih bingung konsepnya sama seperti ini. Nah, jadi ini kelas. Kelas itu kayak deskripsi, deskripsi umum eh, apa sih yang bisa dikatakan mobil kayak gitu. Nah, instance kelas ini kita mulai bikin objeknya. Jadi ketika kita definisiin rodanya 4, warnanya putih, pintunya berapa 4, spionnya 2, nah berarti itu mobil jenis seperti ini. Kalau kita nanti nyebutin misalnya mobilnya warna kuning, rodanya 4, terus apa punya spion, pintunya 2, berarti objek yang terbentuk seperti yang tengah ini, yang warna kuning, kayak gitu. Nah, instance class adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas, kayak gitu. Ya. Jadi kelas, aku ingetin lagi, kelas itu dia cuma template. Ya. Cuma template kalau kita mau bikin objek mobil. Ini contohnya mobil. Kalau nanti kita objek lain, ya tergantung gitu. Nah, pokoknya yang penting kalau aku bilang fitur, fitur itu apa sih? Fitur itu variabel, property, metode itu adalah function, def. Nah, ini konstruktor. Konstruktor itu ketika nanti kita bikin eh, bikin apa sih namanya objek, nah langsung sebutin aja propertinya apa aja. Oke, ini gambarannya sih nanti.
Kita lihat yang langsung contohnya aja biar gampang. Nah, coba kita lihat yang pakai contoh. Nah, ini contoh. Ini aku mau bikin kelas Ghost. Ghost ya, hantu. Nah, jadi apa sih namanya? Nah, ini masih kerangka. Ya. Terus yang aku maksud konstruktor adalah ini. Ini init itu berarti konstruktor. Nah, begitu kita buat objeknya, begitu kita buat objeknya, langsung sebutin aja nickname sama warnanya apa. Ya, ini contoh simpel aja nickname sama warna. Ya, nickname-nya siapa, color-nya apa. Terus ini metode print info. Nah, jadi nanti kalau kita jalanin print info, nickname-nya siapa, menyapa Anda. Nickname-nya siapa, is, color-nya apa, Pacman. Ingin bermain dengannya, nah, kayak itu. Nih, coba ini ya. Contoh ini, kita bikin objek pakai ghost. Nah, di sini ada dua parameter, itu mewakili ini, nickname sama color. Self, skip dulu aja, gak usah dilihat. Ya, ini juga sama ya. Jangan dilihat dulu self. Yang penting berarti ini, nickname sama color. Jadi pas kita bikin objek, nih, nah, blinky itu adalah nickname, merah itu adalah color. Nah, jadi nanti kalau karakter ini, karakter ya, karakter, kita print info, nah, Blinky menyapa Anda. Blinky is merah Pac-Man. Ya. Ingin bermain dengannya, ya gitu ya. Nih, aku screenshot barangkali teman-teman nanti butuh. Oke. Nah, jadi secara seluruh kodenya, dan ini aku hapus saja deh, biar nggak bingung. Ini yang jadi satu. Nah, ini aja. Bisa dipahami ya apa bingung? Jadi ini tuh kelas. Kelas itu template kalau mau kalau kita mau bikin objek. Nah, ini ceritanya aku mau bikin objek ghost. Jadi yang kita butuhkan adalah nickname sama color. Terus ghost itu bisa ngapain aja? Oh, bisa print info. Nah, cara bikin objeknya gimana? Ya seperti ini. Nah, kita pakai kelasnya apa? Ghost. Nah, butuh dua parameter sesuai di init. Ya, butuh dua parameter, blinky sama me. Nah, kalau mau jalanin metodenya, cukup sebutin aja ini, ya, sebutin objeknya apa, print info, kayak gitu. Ya, nih biar teman-teman nggak bingung, maksudnya biar agak paham. Ini kita bisa ke nomor 5, ya. Pelajaran satu nomor satu, ya silakan mulai aja. Nomor satu aku share dulu. Bentar.
Davin bisa buka lesennya nggak? Soalnya di sistem aku kok itu Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Iya, Itu Pak, nggak ada. makanya di sistem aku saya itu belum perpanjangan. Ini Davin udah perpanjangan belum? Udah Udah ada. 4 bulan ya, Pak? Kenapa? Becet aja ya Davin ya. Bentar. Yang nomor tiga coba teman-teman sambil lihat tadi yang aku share di awal.
Aku tungguin 3 menit ya untuk yang nomor 3. Oke, satu. Oke, 2 orang udah bisa. Sip. Ya, karena Elva udah bisa dan sudah bisa, aku bantuin Malik aja. Coba Malik, riset dulu Malik. Mm-mm. Oke, ini ditranslate kelas, yes. Ini kelas ghost. Nah, berarti ini juga ghost atau mau diganti hantu yang penting sama. Mau hantu apa ghost? Oke, sip. Ini konstruktor. Kita pakai underscore-nya 2. Nah, underscore-nya 2. Depan 2, belakang 2. Oke, ini save color, color sama. Yang nickname, coba diperbaiki. Mm-mm. Oke ya, sip. Terus, ini metode print info, ini kan punya kelas ghost. Berarti ini kamu bikin maju, Malik. Dibikin maju. Oke, sip. Nah, terus eh, ini wajib minimal 1 parameter. Jadi kasih aja self. Nah, oke. Sip. Ini print info. Siapa yang mau print info? Tokoh, ya kan? Tokoh titik print info sini. Di luar. Nah, tokoh titik. Nah, sip. Yuk, mulai aja. Oh ya, ini nih. Kurang satu, apa? Kurang titik 2. Titik 2.
Ya, coba. Oke, sip. Nomor 4 aku kasih waktu 5 menit ya. Teman-teman silakan dicoba. Oke, udah 3 menit teman-teman. Aku izin stop share ya. Nih, ya coba kita bahas bareng-bareng aja.
Oke, nih berarti yang pertama kelas pakai English ya, kelas. Nah, oke ini konstruktor nggak ada masalah sih. Oke, sekarang kita coba bikin metode untuk print infonya. Oke, def print info. Ini kalau nggak ada parameter kasih self aja ya. Jadi minimal dia ada self kayak gitu. Nah, ini data yang perlu ditampilkan berarti kita print nama panggilan self dot nickname. Terus print lagi. Eh, warna tokoh. Self dot color. Print lagi. Print strategi yang digunakan tokoh. Self dot feature. Nah, terus lanjut lagi print kecepatan gerakan. Self dot speed. Speed. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kita bikin karakter. Karakternya masuk di list. Nah, jadi ini tuh kita ngecek apakah yang kita input di sini data karakter ini apakah ada. Kalau ada kita bring info. Kalau nggak ada berarti ya udah. Gitu. Nah, ya ini sama Pak. Panggilan mana tokoh, jangan tokoh saya gerakan pesan kode. Jika program eh satu otomatis solusi output informasi tentang hantu dilakukan dengan bit info. Kode program harus terdiri dari 20 baris atau kurang. Jadi jangan banyak-banyak. Cukup 20 baris. Tapi ini kita cek dulu coba. Eh, if name in characters, apa ini namanya? Hmm, ini karakter dia pakai list. Di listnya dia ada pakai ghost. Karakter. Oh, gini aja deh. For name in characters. If name karakter. If karakter as ini mana sih? Karakter dot nickname sama dengan name. Berarti kita eh, karakter dot print info. Coba ini jadi dulu bisa nggak? Tinggi. Nah, oke, ini bisa nih teman-teman. Ya, aku hapus, aku hapus, aku hapus. Nah, aku screenshot, kirim ke chat nomor 4. Ya, ya semuanya saya screen lagi.
Nanti kalau udah jangan lupa diisi surveinya ya sambil nunggu yang lain. Ini terlalu maju nih, Miss. Sama ini lupa dikasih kurung. Titik duanya kurang, Denis. Oke, sip. Isi surveinya dulu, nanti kalau udah aku lanjutin. Oke, sip. Semuanya udah ya, aku izin stop share kalau gitu. Aku lanjut materi berikutnya. Oke. Nah, ini yang kedua, ini kita ada quest Knight and Dragon. Nah, nah, inti dari quest ini adalah Satria itu pergi ke sarang naga untuk melawannya. Ya, jadi kesatria mau melawan sebuah naga, seorang naga, apa sih? Seekor naga. Nah, kemudian nanti ngambil hartanya. Tapi dalam perjalanan ke sarang naga itu, kesatria bertemu seorang bajingan nih, ya, seorang bajingan. Kesatria terlibat dalam pertarungan dengan mereka, ya. Jadi kesatria bertemu dengan bajingan, ya. Terus
kesatria mendapatkan pengalaman ya, dapetin experience karena udah mengalahkan si bajingan tadi ya. Di sini kata-katanya memang bajingan gitu ya, hasil translate ya. Jangan dianggap serius. Nah, armor dan kekuatan serangannya menjadi lebih kuat. Namun dalam pertarungan bisa aja nih kesatria mati dan nggak mencapai di sarang naga tadi. Gitu. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan buat kelas hero. Nah, terus kita akan menjelaskan bidang kelas di konstruktor. Nah, kita akan mengatur metode dari kelas itu. Nanti kalau udah, kita coba buat instance. Jadi kita bikin objek dari kelas hero. Tadi, kita butuh objek kesatria dan si bajingan tadi musuhnya. Kita akan memprogram duel antara instance. Jadi nanti antara kesatria nyerang si bajingan tadi. Oke. Nanti properti yang akan kita butuhkan seperti ini. Eh, yang jelas butuh nama karakter, kesehatan, health-nya, terus sama armor, kekuatan, sama senjata. Senjata apa yang dipakai. Untuk metodenya, nah, menampilkan info sama buat tadi menyerang musuh. Nah, contoh nih, let's say kesatrianya namanya Richard. Kita kasih kesehatannya 50, armornya 25, kekuatan yang mencolok 20, senjatanya kita pakai pedang. Nah, cara bikinnya seperti apa? Ya seperti ini. Nah, tadi kan instruksinya kita disuruh bikin kelas hero. Nah, ini konstruktornya, kita butuh 5 ya kan? Nama, kesehatan, armor, kekuatan, senjata. Butuh 5. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, dari nama sampai senjata. Nah, tapi di sini itu ada 6 parameter teman-teman ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Sekali lagi untuk bagian staff ini dia eh, ini merujuk ke dirinya sendiri. Ya. Jadi tulis aja meskipun apa belum tahu fungsinya ini buat apa. Ya. Tapi yang jelas dari parameter kedua sampai ke terakhir ini yang kita butuhin. Ya. Nama, health, armor, power, weapon itu sama dengan namanya itu sendiri. Health, health, armor, armor, power, power, weapon, weapon kayak gitu. Sama kita coba buat metode print info. Jadi ini nggak ada parameter, jadi cukup tulis save aja kayak tadi. Nah, menyapa tokoh, save name. Kalau tadi namanya Richard berarti menyapa tokoh Richard. Tingkat kesehatannya berapa? Oh, 50. Nanti ini lanjutin sendiri ya. Ya, armornya apa? Self armor. Kekuatannya berapa? Self dot power. Nanti lanjutin sendiri. Eh, ini adalah bagian untuk membuat objek. Kita pakai kelasnya kelas hero. Nah, kelas hero, ya kan? Langsung sebutin. Ini kita butuh 5 parameter. Richard, ini 50 berarti health-nya. 25 ini adalah armor. 20 ini power. Yang terakhir ini pedang adalah senjata. Gitu. Terus nanti kalau mau print info ya udah. Siapa yang mau di print info, kenaiknya. Gitu. Ya. Ini aku screenshot. Ya. Ya. Oke. Terus lagi ini eh, musuhnya. Let's say namanya Helen. Terus kesehatannya 100, senjatanya dia pakai panah, armornya 10, kekuatan pukulannya dia ada 15. Nah, nanti kalau udah bikin objek Richard, objek Helen, nanti coba kita strike ya, nyerang. Jadi Richard nyerang Helen. Gitu. Kita akan menambahkan metode ke kelas untuk menyerang musuh. Pertama, kerusakan diberikan pada baju zirah dan jika tidak tersedia pada kesehatan tokoh. Nih, jadi ini ada tambahan lagi, Death Strike. Nah, ini kita butuh musuhnya. Siapa sih yang mau kita serang? Kayak gitu. Ini nanti kodenya. Ya. Save name, berarti misal nih, eh, ini ceritanya dari Richard-nya mau nyerang Helen. Berarti Richard serangan Helen, enemy.name. Kalau ini self.name, dirinya sendiri. Ya. Menggunakan self weapon, senjatanya Richard tadi apa? Pedang, ya kan? Self armor, dikurangi self power, ya gitu dan seterusnya. Jadi tadi aku ingetin kalau kita mau pemrograman objek itu objeknya siapa dulu?
baru propertinya, opsinya siapa, properti, opsinya siapa, properti, kayak gitu. Ya. Ini aku screenshot, ya. Nah, jadi ini salah satu parameter metode nama objek yang diserang tokoh. Nah, oke, ini deskripsinya. Jadi nanti secara keseluruhan kode teman-teman harusnya tampil seperti ini. Tadi kalau zero, konstruktornya sudah ada ya kan? Ini ada yang ini. Nah, ini dev init, dev print info sama. Dev init, dev print info. Dev stack itu apa sih? Tadi ini dev stack ya. Kalau udah nanti coba kita bikin objeknya Richard, print info, asal, Helen ya kan, print info. Kemudian nanti connect Richard, strike Rasal. Jadi connect-nya nyerang dapat tadi Helen kayak gitu ya. Ini overall codingnya aku screenshot. Ini teman-teman ketik aja di tas berikutnya. Nih di sini. Quest Knight and Dragon. Nah, di sini ya. Oke, silakan dimulai aja. Kalau bingung nanti aku kasih arah. Ya, saya screen aja. Susunan kodenya secara global ada yang foto paling baru paling bawah. Detailnya teman-teman bisa lihat foto-foto sebelumnya. Lihat screenshot dari aku aja teman-teman ya. Sambil dipahami.
Kurang maju tuh Danis, ini dimajuin urut. Ini maju, ini maju, ini maju. Ini Death Strike taruh di sini Elva. Death Strike taruh di sini. Dia jadi satu kelas hero. Ini Death Strike taruh sini aja Danis. Ya, dia jadi satu kelas hero.
Dipindah semua ini. Pindah ke sini. Di dalam kelas Hero. Oke, Elva. Titik duanya ketinggalan nih, Malik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Kayak gitu juga boleh. Nah, tip. Ini nggak tampil karena kamu belum panggil metode print info. Ini print apa ya? Nah, underscore. Jangan pakai titik. Nah, jadi kamu perlu panggil kalau siapa yang mau print info berarti kan karakter. Karakternya yang print info.
Depth strike ini taruh di sini aja Malik. Dia jadi satu dengan kelas zero. Ini juga sama Dennis. Ini itu depth strike ditaruh di sini. Ya, dia jadi satu di kelas zero. Ini maju ya Malik ya, kayak teman-temannya ini loh. Ya, urutannya. Kalau bingung bisa lihat screenshot dari aku teman-teman. Ya, tiga gambar terakhir yang aku share. Secara keseluruhan seperti itu kodenya.
Oke, teman-teman, kayaknya sampai sini aja untuk pertemuan hari ini. Ini aku lihat eh, beberapa udah yang mulai-mulai paham ya. Paling typo-typo dikit, lupa ngasih kutip atau naruh metode. Tapi overall aku lihat semuanya udah mulai paham gitu. Jadi emang apa coding di modul yang ini kita itu POV-nya sebagai objek, eh, apa apa titik apa kayak gitu ya. Jangan bosan-bosan buat belajar coding teman-teman. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi ini pemrograman orientasi objek. Konsepnya nanti kita lebih ke pewarisan sifat. Gitu aja buat hari ini. Thank you yang udah join. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Dadah. Thank you semuanya. Malik, Elva, sama Denis. Ya.